Kira-kira ada perbedaan peran nggak sih Mbak? Atau mungkin yang baru-baru mungkin di apa namanya lebih ke yang IT atau sebagainya? Ada nggak seperti itu yang dikhususkan menurut dari apa namanya perbedaan usia tadi? Kalau masalah perbedaan usia sih tentunya jelas eh, jatuhnya jadinya gitu sih Mas, bener tadi perkiraannya. Jadi yang muda-muda lebih banyak yang bersinggungan dengan komputer dan teknologi dan IT kayak gitu. Sementara yang sepuh-sepuh nih kita menempatkan beliau-beliau ini tuh ibaratnya kayak apa ya, penasehatnya gitu, kayak sumurnya gitu. Jadi kita yang muda-muda nih sambil menimba ilmu ke yang sepuh-sepuh, ke yang senior-senior, yang pengalamannya sudah lebih banyak, yang pengetahuannya sudah lebih banyak gitu. Jadi kita sambil belajar, sambil mencoba mentransform itu dari yang tadinya manual ke istilahnya ke komputer kayak gitu-gitu sih. Jadi sejauh ini sih perannya kayak gitu mas. Cuman memang ada di beberapa departemen gitu yang istilahnya yang muda-muda pun juga melakukan tugas-tugas yang tidak terlalu bersinggungan dengan IT seperti yang tua-tua karena memang job desk itu nggak nggak terlalu bersinggungan dengan IT dan harus ada yang meneruskan gitu istilahnya. Jadi ya kira-kira kayak gitu sih mas. Oke, berarti memang peran-perannya ini sangat dibutuhkan juga ya Mbak ya, terutama kaum muda dan tentu ini juga akan semakin membawa kebaikan ke depannya karena kan kita hidup di era zaman sekarang yang apa namanya semua serba digital ya Mbak ya. Oke, nah setelah diangkat tuh Mbak ya, jadi abdi dalam, apa sih yang Mbak Erwita rasain dulu di awal-awal waktu menjabat tuh Mbak? Rasanya gimana kira-kira dulu? Apa ya, antara seneng gitu tapi juga merasa tertantang, maksudnya dalam artian ini adalah hal yang menurut aku challenging gitu loh mas, karena bagaimana kita harus, karena jujur saya punya tantangan tersendiri gitu, gimana kita sebagai yang muda-muda nih bisa membawa keraton lebih maju dengan teknologi dan beragam apa ya, ya mungkin ide-ide kreativitas ala milenial, tapi kita juga harus menjaga agar pakemnya itu tetap terjaga gitu, tradisi yang aslinya itu tetap terjaga. Nah itu sih berada di tengah-tengah keduanya itu menurut saya tuh tantangan yang uh, cukup besar gitu. Jadi kayak waktu awal-awal jadi abdi dalam tuh antara seneng, excited, tapi juga challenging gitu, tapi juga kayak gimana gitu. Dan yang jelas tuh yang dirasain ini sih mas, ada ketenangan batin tersendiri gitu. Oke, meskipun ini yang Mbak bercampur rasa ya antara deg-degan, senang dan sebagainya, tapi memang apa namanya untuk menjadi seorang di dalam pasti yang dicari memang ketenangan ya Mbak ya. Iya sih mas, itu yang sebenarnya hal apa ya, kayak deg-degan dan sebagainya macamnya tadi tuh ada, tapi jadi kayak merasa secure lagi karena merasa aman lagi karena itu tadi ada ketenangan batin gitu sih. Oke, mah berarti ini apa namanya memang satu keistimewaan sendiri ya Mbak yang dimiliki seorang abdi dalam mengemban tugasnya tuh. Nah, kalau kita melihat nih Mbak Erwita setelah bergabung terus juga ada proses magang akhirnya diangkatlah menjadi seorang abdi dalam. Nah, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.